Saudara, Israel temukan mesin waktu, saudara ya. Mengerikan sekali ketika kata mesin waktu, ditemukan mesin waktu, saudara ya. Sekalipun secara teoritis itu mungkin, prakteknya belum pernah ada, saudara ya. Maksudnya yang ditemukan oleh para saintis di abad ke-21 ini. Namun pada kenyataannya, ya, pada kenyataannya itu pernah terjadi di dalam Alkitab, ya, tentang perjalanan waktu ini, saudara. Oke, itu pengantarnya ya. Shalom Indonesia, shalom semua di Eropa, shalom semua yang di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia, yang di Zoom dan di YouTube dimanapun Anda berada, dan Anda memutar kembali siaran ini di channel manapun. Nah, hari ini kita belajar tentang mesin waktu, saudara ya. Ini sudah ada di dalam Alkitab, secara teoritis belum, ya, secara teoritis belum ada, tapi secara fakta di dalam abad 21 ini belum ada, tapi secara teoritis mesin waktu ini mungkin, saudara ya. Sebenarnya saya bukan ahli fisika kuantum ya, saudara. Saya juga dapetin dari Google, dari ChatGPT, dari mana-mana ya, dari berbagai sumber. Saya bukan ahli fisika kuantum. Secara teori, kalau Anda nonton filmnya Interstellar, waktu itu bisa dilipat, ya saudara ya. Dan itu sudah saya jelaskan berkali-kali di dalam kelas-kelas kita, bahwa kita bisa melipat suatu hari, kita akan bisa melipat waktu. Sehingga jarak dari sini ke Amerika, saya hanya pergi dalam waktu 1 detik saja, saudara. Tergantung lamanya pemanasannya mesin waktunya ini. Karena bisa dilipat jaraknya itu. Waktu 3 dimensi itu bisa dilipat. Ya, saya sering kasih perumpamaan itu begini, saudara ya. Nah, ini ada kertas ya. Bagaimana dari ujung sini sampai ujung sini, saudara. Supaya bisa ketemu. Ini adalah waktu. Maka dilipat waktunya tuh. Sehingga ketemu. Dilipat aja begitu. Cuma dilipat aja. Nah, dalam teorinya bisa, saudara. Teorinya bisa. Dalam fisika kuantum itu. Itu yang namanya wormhole. Ya, itu yang pertama kali mencetuskan itu adalah Einstein dan Rosen. Makanya namanya nanti ER. Teorinya ER dan ERP. Ya. Si Albert Einstein dan Nathan Rosen ini yang mengusulkan konsep yang kini disebut Einstein-Rosen Bridge. Ya, wormhole adalah hipotesis yang menghubungkan 2 titik beda ruang atau 2 waktu yang berbeda. Bahkan 2 alam semesta yang berbeda, multiverse. Ada di lubang yang atas dan lubang yang di bawah, gitu ya. Nah, ini ya, tadi teorinya begini. Nah, ini lihat future ya. Ya, ini kan the future. Ini future ya, 0. Ini adalah past. Ya, tadi ini berarti kalau ini future, masa depan, ini past. Lalu ini ya, ada lubang waktu ini ya. Nah, itu ya. Anda kalau nonton filmnya Interstellar, balik lagi ya, judulnya Interstellar. Nah, ini ya. Yang main itu Matthew McConaughey. Ya, Interstellar. Ini bagus, saudara ya, filmnya ya. Mikir. Seorang astronot yang hilang di luar angkasa, lalu akhirnya bisa ketemu sama anaknya dia, sudah umur 80 tahun, dan dengan cara melipat waktunya dia, saudara ya. Ini ya, bagus banget ya. Nanti nonton aja, bagus ya. Ini kalau di kelas kita diajari, saudara ya, kita ajari. Nah, ini ya namanya jalan pintas kosmik, saudara ya. Jalan pintas kosmik. Jadi nanti waktu di zaman 1000 tahun, nanti Anda bisa balik ke zamannya Adam tuh, saudara. Ya. Makanya yang ditemui Adam itu siapa, saudara? Yang ditemui Adam itu Yesus. Ya, yang ditemui Adam itu Yesus. Makanya Adam bisa bercakap-cakap. Kan tidak seorang pun melihat Allah. Nah, Yesus itu adalah penjelajah waktu, time traveler. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena dia menjelajahi waktu, saudara. Dan bahkan dia bisa kembali ke masa lalu. Time traveler, ya. Nah, itu bentuknya ya, teorinya ya. Wormhole dalam relativitas, teori relativitas itu ya. Dalam relativitas umum, ruang dan waktu menyatu, ruang dan waktu. Massa besar melakukan ruang dan waktu. Ini contohnya begini loh, nanti saya sudah contohin ya. Misalnya ini adalah kertas ya. Ini adalah selembar kertas. Atau sebidang jarak dan waktu. Anggap aja ini tahun 1958. Ini adalah tahun 2021, saudara.
Ya, dan ini adalah di Amerika. Ini ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa menemukan orang yang di Indonesia tahun 2021 tapi bisa kembali ke zaman 1958 di Amerika, Saudara? Ya, maka caranya adalah dengan melipatnya ya. Ini diketemukan sama ujung ini lalu dilipat. Dilipat, waktunya itu dilipat. Nah, itulah wormhole itu tadi yang dimaksud dengan itu. Dilipat begitu aja, dilipat kertasnya gini ya. Ini kertasnya dilipat aja, dilipat begitu. Nah, itu ketemu ujung sama ujung. Kalau Anda belajar kelas profetik para nabi, ya kelas profetik tempat kita, Saudara, di dalam perjanjian lama dan para rasul dalam perjanjian baru, ya adalah orang-orang yang bersekolah, Saudara ya. Tapi nanti kita lihat ternyata ada 3 orang time traveler, ya, yaitu apa namanya Yesus, Musa dan Elia. Nanti kita dapat khotbah, Saudara ya. Cuma ini kita dapat pengantar aja. Nah itulah ruang dan waktu, Saudara. Banyak yang menyanggah nggak mungkin, tapi secara teori saja mungkin bisa, ya. Karena itu kan apa namanya rapuh, makanya bilang nggak mungkin karena itu pasti hilang, cek langsung hilang. Oh bisa, asal distabilkan ya dengan cara Casimir effect, Saudara. Apakah Casimir effect? Anda silakan cari sendiri, saya juga nggak tahu, Saudara ya. Nah, wormhole kuantum atau mikro wormhole ya, wormhole mikroskopik bisa muncul dan hilang di skala Planck, disebut quantum form ya. Atau wormhole dalam perjalanan waktu. Secara teori, satu ujung wormhole dipercepat mendekati kecepatan cahaya, maka akan terjadi closed time-like curve. Ya, inilah dasar dari teori time travel, tapi ada paradoks waktu. Stabilitas tetap gagal, belum ada bukti fisiknya ya. Makanya namanya tadi ada teori namanya IR sama dengan IPR. Einstein-Rosen sama Einstein-Podolsky-Rosen. Ada keterikatan. Kalau tadi IR itu lepas waktunya. Kalau tadi ada entangle tadi ya. Gambarnya tadi ada keterikatan ini. Nah ini nih keterikatannya nih. Ada entangle, ada kuantumnya. Kalau wormhole kan lepas tadi. Ada di sini, ada di sini. Tapi kemudian ada ikatannya tadi. Membuat suatu ikatan ini. Dibikin ikatan ya. Sikat aja, Anda nggak usah terlalu pusing-pusing. Intinya pokoknya dari ujungnya satu ujung yang lain di waktu dan tempat yang berbeda bisa ditemukan, tak nempel jadi satu, Saudara, sehingga Anda bisa ketemu. Intinya begitu. Itu yang disebut dengan astral travel ya. Kalau Anda nonton filmnya Star Wars itu Skywalker itu loh, makanya namanya Skywalker. Ya orang yang berjalan di luar angkasa di langit. Luke Skywalker. Ya, Luke Skywalker ini ya. Ini filmnya ini ya. Star Wars, The Return of Jedi dan segala macam itu ya. Star Wars ini ya, nonton filmnya ini ya. Itu bisa, Saudara. Waktu itu dia cepat naik dengan kecepatan cahaya. Sehingga dia bisa pergi lintas galaksi, lintas planet, surya, galaksi. Dengan tadi wormhole tadi, dia masuk dalam wormhole itu tadi ya, Saudara ya. Nah itu ya, itu teorinya begitu. Saya nggak usah terangkan. Jadi intinya nanti Alkitab itu pernah menceritakan ya, di mana Yesus, Musa, dan Elia itu ketemu bersama-sama. Nah itulah mereka masuk dalam portal waktu yang sama, Saudara. Nggak mungkin, nggak ada penjelasan lain. Kalau Anda melakukan demitologisasi, maka tidak akan ada penjelasan lain selain itu adalah portal waktu. Menarik ini Pak, aku juga nggak terlalu dalam fisika ini, tapi narasinya memang menarik perhatian saya karena bagi saya ada persamaannya. Ternyata kan begini kira-kira, bahasa awamnya fisika kuantum adalah ilmu yang mempelajari jagat raya alam semesta dari partikel, kurang lebih demikian. Nah, ketika saya baca lagi, partikel, di balik partikel ada apa? Ternyata subpartikel, subatomik. Diperkecil lagi ternyata ketiadaan. Nah, sesudah aku baca lagi, aku lihat lagi, apakah ketiadaan benar-benar kekosongan? Ternyata ada fluktuasi energi. Nah, kalau saya bikin begini, Pak, bolehkah persamaannya Tuhan itu adalah sang energi itu? Boleh. Energi kan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Demikian juga dengan Tuhan kan tidak diciptakan dan tidak bisa mati kan. Dan bersifat kekal, ya betul Pak. Kekal kan, energi itu kekal. Persamaannya di situ. Nah, jadi apakah Tuhan itu roh kan? Allah adalah roh, jangan kata Tuhan lagi, bingung ya. Allah adalah roh. Apakah Allah adalah roh? Sesimpel itu saja. Spirit, roh, sesuatu.
di antara partikel itu kan, energi. Ternyata ketika kita sentuhan ke tanah dan tangan kita ke dinding, bahkan kita berjalan, saya cari lagi apakah atomnya benar-benar itu bersentuhan. Ternyata atomnya tolak menolak. Nah, lalu saya bertanya, kalau atomnya tarik menarik, apa yang terjadi? Saya ingat Yesus, Pak. Ternyata bisa tembus dinding. Ini mah apa yang diceritakan di Alkitab sebenarnya bisa dianalisa oleh saintis. Bisa Jadi dong. maksudnya gini, Pak. Kita ini tolak menolak, bukan sedang sentuhan. Saya megang gelas. Sebetulnya partikel yang ada di tubuh saya bukan sedang sentuhan sama sekali, tapi tolak menolak. Nah, artinya kalau dibalik, kalau partikelnya tarik menarik, ternyata bisa tembus dinding, dan Tuhan Yesus sudah membuktikannya. Ketika dia pintu tertutup, dia tembus dinding, Pak. Aku pikir lama-lama nanti sesuatu yang mungkin klinik, sesuatu yang mujizat akan bisa dianalisis dengan saintis. Kira-kira bisa begitu nggak, Pak? Ya, kalau ini kan memang sains kan. Sebenarnya Alkitab itu kan adalah sebuah kesederhanaan dari sains yang tidak dipahami saat itu. Ya kan, termasuk Musa membelah lautan. Saya kan sering bilang itu kan tsunami. Mana di padang gurun, ternyata itu adalah mushroom, ya kan? Ya kan, dan seterusnya banyak. Walaupun Yesus berjalan di atas air, ya nggak tahu, kita nggak bisa jelasin, makanya namanya mujizat. Gitu. Artinya kita saat itu tidak bisa menjelaskan, tapi hari ini satu persatu kita bisa menjelaskan karena udah 6.000 tahun yang lewat, udah 3.000 tahun, udah 1.000 tahun, udah 2.000 tahun, maka kita mulai menjelaskannya. Kan Tuhan sendiri kan berkata, suatu hari manusia bisa seperti kita melakukan apa saja bisa tuh. Menciptakan manusia, sekarang manusia sudah bisa menciptakan tumbuhan dan menciptakan hewan sendiri loh. Artinya kan suatu hari nanti manusia bisa menciptakan ruang dan waktu. Apalagi nanti manusia umurnya 1.000 tahun nggak mati-mati tuh, zaman kerajaan 1.000 tahun. Saya yakin maka penemuan yang aneh-aneh itu bisa terjadi tuh. Itu ya. Lalu apa manfaatnya setelah kita mengerti? Ya. Hari ini kita nggak bisa berjalan menembus waktu, nggak bisa, saudara ya. Anda dan saya, kalau aja kita bisa, andai saja kita bisa. Andai saja, nyata kan belum bisa. Tapi suatu hari, ya, dan sekarang ini sudah ada yang menembus waktu. Ya, itu yang menembus waktu siapa? Yesus, Musa, dan Elia. Nah, itu ya, Yesus, Musa, dan Elia dengan portal waktunya ya. Anda baru dengar dari saya ini, saudara ya, tentang Yesus, Musa, dan Elia ini adalah sebuah portal waktu. Belum ada teolog lain yang berani menjelaskan bahwa ini adalah portal waktu. Dan Yesus membuktikan ya, saudara ya, dia adalah Alfa Omega, berarti dia apa, saudara? Penjelajah waktu, ya kan? Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Loh, gimana bisa? Gimana jadinya? Sebelum Abraham ada, aku ada. Yesus berani berkata demikian kan? Apa namanya, Melkisedek itu sama seperti Yesus. Dan dikatakan dalam Filipi, dalam kesetaraannya dengan Allah, dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama, turun menjadi manusia. Ya kan, dia punya sebuah portal waktu yang luar biasa, saudara ya. Mungkin ada sebuah, ya itulah kita bilangnya mujizat. Karena kita tidak bisa menjelaskannya dengan akal pikiran kita, dengan rumus apapun ya. Tapi inilah portal waktu yang dibuka. Inilah fakta bahwa ada portal waktu di zaman Yesus, Musa, dan Elia. Dia bersama-sama. Nah, kalau Muhammad itu portal waktu bukan, saudara? Kalau Muhammad ketika dia naik Isra Mi'raj itu bukan portal waktu itu. Itu lubang yang terbuka, lubangnya Umi Hani, saudara ya. Yang bukan portalnya, lubangnya terbuka, wormhole-nya terbuka, bukan. Ini wormhole-nya Umi Hani. Kalau Muhammad Isra Mi'raj itu beda kasus ya, saudara ya. Jangan samakan portal waktunya Tuhan Yesus dengan wormhole-nya Umi Hani, saudara ya. Luar biasa, disanggam senyum-senyum saja nih, nggak bener sanggam otaknya jorok. Oke, lanjut nih, mana nih? Waduh, ini ada orang Islam yang ngeyel lah, di mana ya? Ada yang bilang katanya, kok Yesus time traveler, halu, dia bilang ya. Kalau Muhammad itu tidak mungkin time traveler, saudara ya, sebab dia semalaman ada di rumah Ummu Hani.
Jadi wormhole-nya adalah wormhole-nya Umuhani, bukan wormhole-nya portal waktu. Nah ini ya, ini ada bilang nih, Oten ngibulnya tingkat galaksi bilang Yesus penjelajah waktu. Salah satu buktinya Yesus penjelajah waktu apa, saudara? Bahkan di kitabnya orang Islam sendiri, nanti Yesus akan datang. Ya kan? Berarti kan dia penjelajah waktu. Yesus yang sama, yang waktu dia naik ke surga katanya diserupakan itu, dia akan datang. Bahkan orang Islam sendiri mengakui Yesus akan datang kembali. Berarti kan Yesus time traveler namanya, masih hidup loh. Itulah namanya penjelajah waktu. Kalau Muhammad penjelajah waktu enggak lah, udah makan cacing. Jadi makan cacing mana bisa menjelajah waktu. Ya kan? Nah, dia masuk ke dalam wormhole-nya Umuhani kalau Muhammad udah jelas. Nah, itu ya. Masuk dunia orang mati kan juga tadi kan bisa antar universe kan, antar universe yang berbeda kan. Tapi memang salah satu portal yang paling sip itu memang portal wormhole-nya Umuhani. Bisa membawa kita melayang-layang ke udara itu kan. Apa Charlie, apa Romeo ya? Nah, kalau gitu kereta berapi yang menyebut Elia kereta Israel dengan kudanya berapi. Yaitu itu adalah salah satu alat time machine-nya itu kan. Salah satu alatnya, tools-nya. Pertanyaan saya juga yang menarik adalah tadi dibilang alam semesta yang berbeda, berarti kematian kita sedang pindah semesta dong. Iya, tapi kan berarti kan ada di sini. Karena kan bukan dimensi kan. Balik lagi ya, antara semesta yang itu dengan semesta yang ini kan ada wormhole-nya tadi kalau teorinya tadi kan. Sehingga kita ada di sini di tempat yang sama, sebenarnya di tempat kita mati ini, rohnya kita, jiwanya kita ada di sini, tapi kita sudah nggak bisa menyentuh yang dunia 3 dimensi. Demikian juga 3 dimensi tidak masuk ke dalam dunianya kita yang sudah tidak 3 dimensi, yang sudah meninggal misalnya. Ya kan, si Lazarus disuruh pergi ke dunia, oh nggak bisa, gitu kan. Tapi dengan adanya time traveler seperti Yesus, dia kan ada time traveler, dia bisa loh. Karena Yesus kan time traveler. Dia bisa pergi ke dunia orang mati ke Tartarus, dibilang kan, Paulus bilang Yesus pergi ke Tartarus. Tapi Yesus yang sama dia bisa pergi naik ke tempat Bapa di sorga. Dengan yang sama dia bisa ada di dunia, dengan Yesus yang sama bisa ada di zaman Adam, zaman Abraham, bahkan di zamannya Yohanes, dan nanti 1000 tahun lagi. Pertanyaan yang menarik adalah kalau kita tarik ke belakang tentang kelahiran, berarti kita sudah ada dong sebelumnya. Di semesta yang berbeda. Nggak ada, belum. Oh belum ya. Melahirkan adalah peristiwa kefanaan. Nah nanti kalau ada apa namanya kita dirubah tubuh kita, nah itu kita jadi time traveler tuh. Tapi saat ini yang jadi time traveler hanya Yesus dan Elia dan Musa. Semua yang fana itu ada titik nolnya, ada titik endingnya. Yesus nggak ada. Nah, oke. Kita langsung masuk ya. Time portal. Sebentar. Saya sudah mau tambahkan satu. Tadi kita sudah membaca Keluaran 3, 1 Raja-Raja 19 sama Matius 17 ya. Kalau di dalam Lukas 19 yang paralel dengan Matius 17 tadi bukan 6 hari tapi 8 hari ya. Lukas 18 itu ya. 8 hari bilangnya. Tentu itu disesuaikan dengan dari mana dia datang ya, dari mana dia berangkatnya dari mana. Ya, kalau berangkat dari Galilea maka akan 8 hari, tapi kalau berangkatnya dari Yerusalem maka jadi 6 hari ya. Nah ini ya saya share dulu ya time portal. Nah ini Anda akan dengarkan khotbah pertama kali tentang time portal di dalam Alkitab dari saya saudara ya. Catat ya, amati baik-baik ya. Lihat ya, saya ambilkan ayat-ayat yang mau saya garis bawahi. 6 hari ya. Kalau Anda lihat Matius 17 itu ayat 1 6 hari. Coba kita buka ya. Matius 17 ayat 1 6 hari ya. Kemudian Petrus membawa Yakobus. Nah, kalau kita lihat 6 hari ini mereka sudah nyampe Yerusalem saudara, sudah ke arah Yerusalem. Dia lagi ribut berjalan ke Yerusalem atau dekat sana. Tapi kalau cerita di dalam Lukas 9 ayat 28.
Lukas 9:28 ya sebelumnya ya. Mereka ini ada yang mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit segala. Herodes saja wilayah mendengar tentang Yesus ya. Nah, tapi kemudian Yesus minggir ke Betsaida. Terus pengakuan Petrus. Terus Yesus kira-kira 8 hari setelah pengajaran itu ya. Ya, kira-kira ya, Saudara ya. Lebih jauh dikit. Nah, nanti saya kasih gambar lagi. Lihat ya. Maka tampak pada mereka Musa, Elia, dan Yesus. Yesus ya, ada bertiga ya. Terus lihat ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar. Terus 1 Raja 19 ya. Lihat, maka takutlah Elia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya sampai ke Beersheba, masuk ke wilayah Yehuda, lalu bujangnya ditinggal di Beersheba ya. Lalu dia pergi ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya ya. Terus ia bangun lalu jalan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb, Saudara. Ya, lalu Allah menyatakan diri di Gunung Horeb tadi ya. Maka Tuhan lalu angin besar kuat, gunung-gunung memecahkan bukit, ya, gempa, ya, terus datang angin sepoi-sepoi, lalu Elia menyelubungi mukanya dengan jubah. Artinya dia bertemu dengan Tuhan. Musa ya, Musa mengembalakan kambing domba Yitro, mertua Imam Midian di Gunung Allah yaitu Gunung Horeb. Ya, lalu malaikat Tuhan menamakan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat tampaklah semak duri menyala tapi tidak dimakan api. Lalu ya menyala. Lalu firman Allah pada Musa, aku adalah aku. Nah, aku adalah aku ini, aku adalah aku ini satu terjemahan yang bukan keliru tapi kurang tepat. Terjemahan ini berasal dari kata ego eimi yang bahasa Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani dari kata ahye asher ayeh. I am the future. Kalau dalam bahasa Yunani diterjemahkannya ego eimi ya. Nah, ini ya. Ahye asher ayeh. Ya. Ahye asher ayeh. Ya, bacanya dari kiri kanan ya. And said God to Moses, I am who I am. Ahye ini adalah bentuk ini ya, the future, Saudara. Kata dasarnya haya. Haya ini adalah bentuk ketiga singular. Orang ketiga singular past tense. Ya. Haya. Kalau bilang orang pertama jadi hayiti. Ya. Tapi orang pertama future tense ahye. Jadi sebenarnya I will be. Siapakah engkau Tuhan? I will be. Yang betul itu Saudara jawabnya ya. Nah, kita lihat ya, perjalanan dari Yerusalem kurang lebih 6 jam kalau naik mobil dari Yerusalem ke Sinai yang asli ya, Jabal Al-Laus di Arab ya. Kurang lebih kalau naik mobil 6 jam. Jaraknya itu 474 km, Saudara, kurang lebih. Kalau dari Yerusalem. Tapi kalau dari Beersheba, maka jaraknya 400 km ya, Saudara, kurang lebih ya. Kalau 400 km, satu hari orang bisa jalan 25. Orang itu orang kalau sudah biasa jalan, maka dia bisa jalan 5 km per jam. Ya, kalau sehari dia jalan 10 kilo atau 8 kilo, maka dia bisa jalan 40 km per jam. Ya, 40 sampai 50. Maka kalau dia jaraknya 400, ya dikali 8. Ya benar 8 hari tadi itu, Saudara. Maka sebenarnya dia bisa kurang lebih 8 hari kan. Ini contoh buat menghitung ya, Saudara ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kira-kira. Jadi 6 sampai 8 hari atau sampai 10 hari. Pokoknya ini masuk akal. Bahwa Yesus jalan sampai ke Jabal Al-Laus ini mungkin. Jabal Al-Laus itu gunung Sinai yang asli, Saudara ya. Itu Horeb. Di mana Musa ke gunung Horeb, Elia pergi ke gunung Horeb. Yesus juga ke gunung Horeb. Sinai yang di tanah Arab, bukan Sinai yang di tanah Mesir ya, Saudara ya. Nah, ini buktinya apa, Saudara? Kalau buka Galatia 5, Galatia 4 ayat 25. Hagar adalah Sinai di tanah Arab, Saudara ya. Sinai itu di tanah Arab tempatnya ya, bukan di Sinai Peninsula. Itu yang benar ya, dari Galatia 4 ayat 25. Ya. Nah, ini buat ini saja pembanding ya.
bahwa kemungkinannya ya tidak mungkin tapi mungkin ya tergantung karena orang zaman sekarang dengan orang zaman sekarang jarang jalan, orang zaman dulu kemana-mana jalan kaki ya, jadi bisa saja dia jalan sehari 50 km per hari ya, 50 km itu berarti dari Tegal ke Comal saudara ya, dari Tegal ke Comal, Pemalang lalu ke sana lagi ya, itu kira-kira 50 km. Ya, cukup ya, saudara. Bisa jalan seharian itu ya. Dan itu dilakukan selama 8 hari, 6 atau 8 hari. Ya. Nah, maka di Sinai itu, ya kan Elia ada di Sinai tadi, ada di Horeb. Musa ada di Gunung Horeb. Mereka melihat sebuah portal. Ada gempa, ada kejadian yang ajaib, pokoknya sesuatu ya, saudara ya. Yang bercahaya, yang gempa, yang angin menderu-deru. Nah itu ciri khasnya portal itu demikian. Ciri khasnya portal. Tadi sudah kita bahas ya di awal ya, portal itu bisa mengeluarkan cahaya dan juga bisa getaran-getaran macam-macam ya. Karena itu adalah sebuah perjalanan kosmik, portal kosmik. Jadi ketika Musa ketemu Yesus, ketemu Elia, penjelasan yang paling logis ya, bukan berdasarkan klinik-klinik atau mitos, yang paling mungkin adalah portal waktu, saudara. Mereka bertemu dengan portal waktu ya. Nah, Musa melihat semak belukar yang menyala tadi, nyala yang dari dalam portal itu, dari wormhole itu ya, cahaya yang nyala itu. Lalu di dalam cahaya itu, kamu siapa? Bilang Ahye, Asher, Ahye. I am the future. Ya, dia bilang I am the future. Aku dari masa depan. Ya, siapa kamu? Aku dari masa depan, katanya Tuhan Yesus kan. Dia kembali. I am Ahye, Asher, Ahye. Akulah masa depan. Makanya dia ketemu sama Musa ngomongnya akulah masa depan, karena Yesus adalah akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya kan? Yesus itu adalah time traveler, menjelajah waktu. Ya, terus Elia juga sama ya. Bedanya Elia nggak bertanya siapa kang engkau. Dia tahu, ya kan? Pokoknya di situ ada Allah di sana. Dia nggak berbicara dengan Allah muka dengan muka, sama seperti Musa berbicara muka dengan muka, ya, dengan tadi I am the future. Dengan siapa? Dengan Yesus. Artinya ketika menutupi mukanya, berarti kan ada Yesus, ada Elia, ada Musa. Tepat sekali ya, yang mengalami kejadian ini hanya Yesus, Musa, dan Elia di Gunung Horeb, saudara. Di Gunung Sinai, Gunung Tuhan. Ya, ini tepat ya. Kejadiannya sama, cocokmologi boleh. Ya, kebetulan aja cocok. Ya, kebetulan aja cocok. Peristiwanya hampir sama, ada kedahsyatan alam yang terjadi, ada cahaya, ya, ada gempa, ya, dan seterusnya. Dan kebetulan Matius 17 cerita yang sama, Yesus ketemu Musa, ketemu Elia. Nah, saudara, kalau kita cerita perjalanan waktu ini, kita cerita makna rohaninya sekarang, saudara. Sayang kita sekarang tidak bisa melakukan perjalanan waktu. Tapi kalau Anda lihat Yohanes, ya, Yohanes itu masuk ke dalam sebuah portal juga loh, saudara. Kemudian daripada aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka. Pintu terbukanya Pak, ya portal itulah pintu terbuka. Itulah portal, ya. Ya. Inilah yang namanya pintu terbuka ini. Ya, pintu terbuka. Sebuah portal. Lalu dia melihat lintas semesta, ya kan. Naiklah. Aku dikuasai roh, lihatlah seorang tahta berdiri di surga, tahta itu duduk sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta duduk seorang. Lautan kaca bagaikan kristal, sekelilingnya ada seterusnya ya, sudah berkilapan ya. Ya, mungkin saja Yohanes juga melalui portal waktu itu. Ya, tetapi yang melalui bersama-sama yaitu Yesus, Musa, dan Elia bersama-sama dia duduk. Berdiri bercakap-cakap di situ. Musa, Yesus, dan Elia bisa masuk ke sana. Kebetulan Musa jenazahnya tidak diketemukan, Elia diangkat hidup-hidup, dan Yesus juga tidak mati, mengalami kematian lalu dibangkitkan. Ya,
Lalu Yesus tadi pergi ke dunia orang mati ke Tartarus, ya melalui portal itu, ya kan? Dan seterusnya. Andai kata waktu itu bisa diputar ulang, saudara. Andai kata waktu itu bisa diputar ulang, ya apa yang Anda ingin lakukan, saudara? Dengan kondisimu hari ini, kalau andai kata kamu bisa menjelajah waktu, saya nggak bisa. Ya, ada banyak sekali penyesalan di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Saya pun sama. Ada banyak sekali penyesalan. Duh, ya, saudara ya. Ada banyak sekali penyesalan. Ya, dari mulai kita yang tidak menghargai kehidupan. Kita yang menyepelekan, kita yang ceroboh. Kita yang menyia-nyiakan, kita yang berdosa, kita yang tidak baik. Kalau hal yang baik mah nggak perlu disesali. Kalau hal yang tidak baik kan perlu disesali, saudara. Dan memang kita harus menyesal. Tapi jangan tinggal di dalam penyesalan, terjebak di masa lalu. Badan kita tidak bisa ke masa lalu, saudara, badan kita. Karena kita tidak masuk ke dalam portal waktu itu. Tetapi jiwa kita itu bisa terjebak di masa lalu loh. Ya, ada jiwa yang terjebak di masa lalu. Orang-orang yang mengalami trauma, orang-orang yang mengalami gangguan yang amat sangat, ya, maka kita mengalami terjebak di masa lalu. Ya, di masa lalu Anda begitu sukses, tiba-tiba bangkrut, saudara. Ya, makan ampas babi. Tadi ya dikelilingi macam-macam cantik, harta berlimpah. Tiba-tiba ada blok langsung bangkrut. Anda mau makan ampas babi aja dimarahin sama yang punya babi. Saking sulitnya hidupmu. Akhirnya terjadi apa, saudara? Kamu tidak kuat. Kamu edan, saudara. Kamu terjebak dulu. Dulu aku ini orang kaya, ceweknya banyak, hartanya melimpah. Dulu. Anda ceritanya dulu, saudara. Dan Anda tidak bisa lepas. Ya, Anda terikat, jiwamu itu, pikiranmu itu dulu. Anda tidak hidup dalam kenyataan hari ini, tapi dulu. Sehingga hari ini kamu makan ampas babi, kamu tetap tidak bisa terima dulu. Atau Anda yang trauma diperkosa sama orang tuamu, Anda yang trauma mengalami penipuan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa, kamu trauma, saudara. Siapa pernah mengalami trauma? Saya pernah mengalami trauma, saudara ya. Dulu, dan itu trauma itu baru lepas tahun 2014. Ya, baru tuh saya nggak pernah ngimpi yang tidak baik lagi. Puas, ada sesuatu yang harus diperbaiki di masa lalu itu. Maka Tuhan izinkan saya kembali ke masa lalu, bukan badannya, tapi jiwanya. Difikskan, direparasi. Supaya jiwa saya yang tertinggal di masa lalu itu bisa saya tarik kembali mengikuti tubuh saya hari ini. Siapa yang badannya hari ini umur 60 tahun, tapi jiwamu adalah jiwa umur 12 tahun, kamu masih stuck, terperangkap pada saat kamu usia 12 tahun. Nah, itu harus dimenangkan, saudara. Saudara harus belajar untuk bisa bergerak, move forward bersama dengan badanmu. Badanmu pergi ke tahun 2026, jiwamu masih di tahun 1928. Jiwamu masih di tahun 1974. Jiwamu masih di tahun 2001. Jangan, saudara, badanmu ada di 2026, maka jiwamu itu harus ada di 2026. Anda tidak boleh terperangkap stuck dengan dendam, dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan sakit hati, dengan sukses di masa lalu. Anda stuck, nggak boleh, saudara. Anda harus belajar untuk bisa bergerak ke masa depan. Kalau Anda bergeraknya di masa lalu, ya terus, maka Anda ketinggalan dulu, dan Anda sakit jiwa nanti. Ya. Anda ingat Lazarus, saudara? Ya, mungkin kondisimu hari ini sama, masih miskin. Kayak Lazarus. Ya, ada orang kaya, ada Lazarus.
si orang kaya ini pesta pora, Lazarus ini miskin, tapi kenapa masuk surga? Karena Lazarus ini sebenarnya adalah anak yang hilang, yang sedang pulang ke rumah bapaknya, saudara. Dalam perjalanan dia nyangkut di rumahnya si orang kaya yang punya anjing ini, Lazarus dalam perjalanan pulang ke rumah bapak, dia meninggal. Makanya dia disambut oleh bapak. Maka Lazarus terperangkap dia dengan masa lalunya dia. Si anak yang hilang itu. Lalu dia maju ke depan bersama, dia pergi ke rumah bapaknya. Dalam perjalanannya tentu saja, kalau Anda yang bekas orang jahat, apa yang Anda tabur ya pasti Anda tuai. Tapi dalam perjalanan pulang bertobatmu, kamu kan hidup susah secara jasmani. Tapi jiwamu menang, saudara. Ya, jadi banyak orang yang sudah kaya raya sekali, yang mendapatkan kekayaannya dengan tidak benar. Orang yang sangat sukses sekali, orang yang sangat berkuasa sekali, yang mendapat kekuasaan dengan cara yang tidak benar, yang tidak berkenan sama Tuhan ya, artinya. Dia ketika disuruh bertobat dia nggak mau, karena dia harus seperti Lazarus ini. Makanya banyak orang kaya nggak bisa bertobat. Sulit untuk bertobat, mau nggak dia untuk melepaskan semuanya? Sulit, saudara, melepaskan semuanya. Orang ini mau, karena udah nggak punya apa-apa. Kalau Anda dalam kondisi bangkrut, celaka, untuk melepaskannya gampang, saudara. Kayak saya ini dalam kondisi celaka, cuman punya rumah satu, barang udah nggak kepakai, istilahnya sudah minim semua, tak jual. Jualah hartamu sudah semuanya. Saya udah dalam kondisi nggak karu-karuan, keluarga saya, mereka suruh jual ya saya jual. Karena buat saya udah meaningless. Tapi kalau Anda masih sukses, tiba-tiba ditantang jualah hartamu, mana berani? Kalau saya suruh sekarang lagi jual lagi semua ya berani tetap jual, sudah saya jual. Setiap bulan saya sudah kosongkan semua rekening saya. Setiap bulan tuh kami mengosongkan rekening kami, saudara, untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang homeless ini. Yang bikin masalah terus, yang bikin pusing terus ini. Tapi itulah pelayanan. Kalau Anda orang-orang yang sudah sukses, ketika dibilang jual lah, sanggup nggak, saudara? Andai kata kamu tahu nanti kamu bisa berjalan ke masa depan, kamu akan sanggup. Andai kamu tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kamu pasti sanggup menjualnya. Kalau kamu ya tidak tahu masa depanmu seperti apa, ya kamu tidak sanggup. Berat, makanya Injil itu bagi orang miskin papa. Kecuali kamu kolaps, kamu berani tuh menyerahkan semuanya pada Tuhan, tiba-tiba Tuhan nanti pulihkan kamu. Tapi banyak orang kaya ya yang dia berani melihat masa depan dan dia tanggalkan semuanya. Ada banyak. Banyak, jangan ngomong dada, ada. Ya, karena dia dijamah oleh Roh Kudus. Kalau dia tahu masa depannya dia, maka dia akan berani lepaskan semuanya dan ikut Yesus. Ya. Sebab kamu sedang pergi ke rumah Bapa di sorga. Kamu tahu ada tempat di sana buatmu. Makanya ada orang-orang seperti Mother Teresa. Ada orang-orang seperti saya yang berani melepaskan semuanya, serahkan sama Tuhan. Toh meaningless, mau buat apa lagi? Kalau Anda berani melangkah, saudara ya, Anda tahu masa depan, dan Anda bisa memperbaiki masa lalu, maka yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki masa lalu adalah bukan menghimpun kekayaan, tapi bagaimana kekayaan saya ini bisa berguna, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Untung saya punya kesempatan kedua, saya bisa memperbaikinya. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah Anda bisa memperbaikinya? Andai kata ada seorang jemaat yang udah tua umur 80 tahun di Den Haag, 30 tahun yang lalu, berarti usia dia masih 50 tahun tuh, masih seumuran saya. Dia tidak sengaja ngasarin istrinya, lalu istrinya kabur dari rumah pergi. Anaknya dibawa semua, saudara. Anaknya waktu itu masih kecil-kecil. Nah, 30 tahun baru ketemu lagi kemarin, saudara. Nggak ada kabar setelah dia berjemaat di tempat kita, baru ketemu lagi sama anaknya. Dia bilang sama istrinya, ayo pulang ketemu, ayo kita tinggal bersama lagi. Udah 30 tahun kemudian, saudara. Orang ini selalu kalau cerita nangis ya, andai aku bisa mengulangi masa lalu. Andai aku bisa mengulangi masa lalu, punya mesin waktu.
Nah, saudara, Tuhan Yesus ya ketika dia mati di salib, dia melakukan perjalanan waktu. Kita mungkin tidak bisa, saudara, tapi dia bisa. Makanya Tuhan Yesus ajari kita untuk belajar mengampuni. Karena mengampuni itu adalah sebuah mesin waktu. Saya ulangi ya, saudara ya. Badanmu tidak bisa kembali untuk memperbaiki semua yang sudah kita salah. Atau orang bikin salah. Atau siapapun yang bikin salah kepada kita. Atau kita yang bikin salah sama orang. Badan kita tidak bisa balik, saudara. Tapi pengampunan di jiwa kita itu bisa melakukan perjalanan waktu untuk melakukan pengampunan di masa lalu kita. Bahkan orang yang melakukan kejahatan sama kita sudah meninggal, tapi kita bisa ngomong, kita kembali menerawang ke masa lalu. Aku ampuni kamu, saudara. Aku ampuni kamu, papa. Aku ampuni kamu, mama. Aku ampuni kamu. Ya, jiwa kita itu ajaib sekali, non 3 dimensi. Kamu bisa kembali ke masa itu, kamu hadapi orang itu, aku ampuni kamu. Amin, saudara. Hebat ya. Mengapa kita bisa melakukan itu? Karena Yesus, waktu kita kembali ke masa lalu, di sebelah kita ada Yesus. Badan kita ada di masa ini, tapi jiwa kita itu ada di masa lalu, ya tertinggal di masa lalu. Kita minta Tuhan Yesus, hadirlah bersama aku untuk menghadapi orang ini. Siapa di sini punya masalah di masa lalu yang tidak selesai? Siapa kalian yang punya masa lalu yang belum tuntas? Bangkrut, ditipu, dikhianati. Atau mungkin kamu yang bersalah. Kamu sakiti anakmu, kamu sakiti suamimu, kamu sakiti istrimu, atau kamu sakiti orang tuamu. Ayo saudara, kembali ke masa lalu. Kamu diam, kamu tenang, ya. Kamu melakukan meditasi, kembali ke masa itu. Ingat setiap detik yang terjadi. Ingat, kamu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan. Hadapi masa-masa itu, ingat kembali, hadapi, lalu kamu ampuni, atau aku minta maaf ya. Kalau orangnya masih hidup, kamu datangi. Kalau perlu kamu datangi, saudara. Kalau orangnya masih hidup, kan berarti kamu bisa memperbaikinya. Kalau orangnya sudah meninggal, kan kamu susah. Kamu datang, kamu kembali ke masa lalu, kamu minta ampun. Dan kalau perlu, kalau dia dirugikan keluarganya, kamu datangi anaknya. Kamu ganti rugi kalau kamu punya uang, atau kamu minta maaf. Bagus lagi kalau kamu ada kerugian, kamu ganti rugi. Wah, itu akan tuntas tuh, Mas. Sehingga kamu akan merdeka. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang mau kamu lakukan coba? Sekarang sebentar lagi akan ada saatnya mesin waktu ini diciptakan dan kamu bisa kembali masa lalu. Sebagian orang malah mau tak tutup-tutupi, Pak. Ini aku deg-degan tiap hari, Pak. Dulu aku salah. Malah nutup-nutup, kan salah ngawur ya. Iya kan? Kalau kita punya dosa, kita akui, ampun, kita minta ampun. Karena Ia setia dan adil akan mengampuni kita. Jangan kalau punya dosa malah kamu tutup-tutupi. Ya, saudara ya. Nah, kamu akan beres tuh nanti masa lalu kamu tuh, akan dibereskan bersama dengan Tuhan Yesus karena Dia adalah penyintas waktu. Karena Yesus itu bisa kembali ke masa lalu siapapun. Kamu ajak Yesus untuk kembali ke masa lalu itu. Ya. Dan minta pengampunan. Atau melepaskan pengampunan. Kamu seolah-olah kamu di hadapan orang itu. Aku minta ampun. Atau aku ampuni kamu. Itu yang benar, saudara. Itulah gunanya portal waktu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Supaya kamu mengalami restorasi, pemulihan. Makanya kamu harus ditebus dengan darah anak domba. Supaya kamu bisa masuk ke portal waktu itu. Dan memperbaiki, fixing, tikun. Ya, kamu melakukan tikun, perbaikan. Maka kamu akan kembali ke rumah Bapamu di sorga. Jangan takut, saudara.
Bapamu di surga itu selalu menuntun. Artinya apa? Ada damai sejahtera yang luar biasa. Ketika kamu bisa berdamai, kamu sudah ada di surga. Kalau kamu tidak berdamai dengan masa lalu, kamu nggak ada di surga. Kamu akan ada di Gehenna. Kamu ada di alam Hades. Tapi kalau kamu bisa berdamai dengan masa lalu, hidupmu sudah ada di surga. Kamu akan melewati suatu hari badanmu tinggal yang fana, yang jiwa dan rohmu masuk ke surga, di mana kamu hidupnya akan puas di sana. Ya, hidupmu akan kepenuhan. Haleluya. Tapi saudara, seringkali iblis datang mengingatkan masa lalumu. Oh, itu belum selesai tuh, kamu nanti begini, nanti begitu. Jangan khawatir, ingatkan iblis akan masa depannya. Ketika ada orang mengingatkanmu dengan masa lalumu yang tidak baik, ingatkan orang itu tentang masa depannya yang di neraka. Karena siapa orang yang suka mengungkit dosa masa lalunya, maka dia adalah iblis. Ya, saudara, ingat-ingat, guna portal waktu adalah supaya kamu bisa kembali masa lalu dan memperbaikinya. Paling gampang apa? Melakukan pengampunan. Portal itu digunakan untuk melakukan pengampunan, bukan untuk kamu malah nutupin, waduh kalau aku bisa kembali ke masa lalu, untuk menutupi dosa-dosaku. Jangan saudara, tapi untuk melakukan pendamaian. Haleluya, itu firman Tuhan ya.